Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat dan siap beraktivitas di hari ini di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui renungan pagi edisi 16 November 2021. Bacaan kita pagi ini dari Kejadian pasal 29 ayat 31 dan 32 demikian. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Tuhan memperhatikan sengsaraku. Nats kita pada pagi hari ini saudara sekalian masih dalam cerita sedih tentang Lea, salah seorang moyang Yesus Kristus. Kemarin pagi telah kita dengar bahwa kisah pernikahan Yakub dan Lea bukanlah pernikahan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Lea sadar bahwa memang adiknya lah yang dicintai Yakub. Mereka adalah korban tradisi yang tidak boleh menikahkan adik sebelum kakaknya. Namun di balik kisah ini kita mengetahui bahwa adalah perempuan yang luar biasa, mempunyai karakter dan nilai-nilai hidup tak tergoyahkan meski melalui kondisi yang sulit. Ia perempuan yang istimewa yang sanggup membuktikan imannya. Meskipun penuh kepedihan hati, bahkan air mata, ia menikah bukan karena cinta, tetapi karena sebuah ketaatan terhadap hukum keluarga. Saudara, malam pertama dengan suaminya dilaluinya dengan harap-harap dan cemas. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang kini dinikmati bersama suaminya tidak akan berlangsung lama. Ia baru saja menikah dengan suaminya dan hanya 7 hari suaminya akan menikah lagi. Hanya dalam jangka waktu 1 minggu hayalannya untuk berbahagia bersama suaminya hancur berkeping-keping. Namun tak satu pun ayat yang dicatat dalam Alkitab bahwa ia memberontak terhadap ayahnya, suaminya ataupun pada konteks hidupnya. Kebahagiaan dengan suaminya kemudian akan segera semua berubah tatkala suaminya akan menikah dengan Rahel. Dan Rahel penuh cemburu terhadapnya. Hari-hari dilaluinya dengan tekanan menjadi istri yang dinomorduakan. Saudara, mengapa ia menjadi wanita yang istimewa? Karena ia adalah manusia rohani. Walau demikian ia tetap menjalankan kesetiaannya sebagai istri kepada suaminya. Terlihat bagaimana ia berturut-turut melahirkan anak-anak yang semuanya dinamai dengan harapan-harapannya. Misalnya saja ketika putra pertamanya lahir, ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Kata sesungguhnya Tuhan menunjukkan bahwa Lea mengharapkan belas kasihan Tuhan. Menunjukkan bahwa Lea penuh iman dan menyandarkan kesengsaraannya pada Tuhan. Sekaligus menjadi harapannya bahwa suatu kelak suaminya akan mencintainya. Jelas bahwa cinta Lea kepada Yakub adalah cinta kasih yang tanpa pamrih. Itulah sebabnya Tuhan memberkatinya. Tuhan memberikan 7 anak kepadanya, 6 laki-laki dan 1 perempuan. Bahkan dari salah seorang putranya yang bernama Yehuda, lahirlah juru selamat kelak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas anak adalah berkat yang terbesar dari Allah bagi suami istri. Karena Allah mempercayainya untuk melahirkan dan mengasuh anak-anak sesuai rencananya. Namun demikian, Lea tetaplah rendah hati dan tidak sombong. Saudara, dari kasus ini kita melihat bahwa selalu ada berkat bagi orang yang setia dan taat. Bagi mereka yang bersandar kepada Tuhan, apapun dapat dilewati dengan penuh iman. Karena ia percaya bahwa Bapa yang kepadanya ia menyerahkan diri akan selalu turut campur tangan dalam kehidupannya di dalam dunia ini. Kiranya kita menjadi seorang Lea, saudara sekalian, dalam kehidupan kita masing-masing.
mengabdikan diri kita, mencintai tanpa batas dan tanpa pamrih. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan memperlakukan Lea, Tuhan pun akan tetap berkarya atas hidup kami. Ungkapan Lea bahwa Engkau akan memperhatikan sengsaraku adalah juga ungkapan iman kami kepadamu pada pagi hari ini. Apapun yang sedang terjadi atas hidup kami, Engkau memperhatikannya. Engkau membela diri kami. Engkau ada untuk kami. Engkau akan menolong kami dalam setiap situasi sulit yang kami hadapi dalam dunia ini. Kami bersyukur ya Bapa di sorga karena kami tahu Engkau selalu peduli akan kehidupan kami anak-anak-Mu, apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini. Dimanapun berada para pendengar renungan pagi ini, Hamba-Mu berdoa supaya mereka semua mengalami cinta kasih Tuhan. Menguatkan mereka semua melewati setiap situasi dalam hidup mereka, bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Ajarlah kami untuk tetap setia sama seperti Lea. Kami rindu untuk mengalami berkat penyertaan Tuhan dalam sepanjang jalan kehidupan ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan di pagi hari ini, untuk menjalani segenap aktivitas kami sepanjang hari ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami persembahkan semuanya ini. Dalam Kristus Tuhan, kami datang kepadamu. Amin. Saudara sekalian, tetap setia. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.